pajak. Selamat sore. Selamat sore kawan pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan pajak, kita sudah lama nggak menyapa kawan pajak di sore hari Iya, ya, Mas betul Alfian ini ya. Mbak Dewi. Kita sapa dahulu mungkin ya. Semoga kawan pajak sore hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Amin. Usahanya juga mudah-mudahan bertambah maju Ya. sehingga bisa mendukung pembangunan ya dengan membayar pajak dengan baik. Iya, betul. Nah, ini Mas Alfian, kayaknya nih kawan pajak dari kemarin banyak banget yang by phone, nelpon ke Iya. kantor kita. Ibu, Bapak minta tolong dong, itu yang peraturan yang terbaru kita dikasih spill dong gitu. Oh iya. Yang nomor cantik nomor 11, Per 11 ya. PJ 2025. Oke. Nah, mungkin Mas Alfian kita bilang ke kawan pajak ini yang pokok-pokok pentingnya itu apa ya Mas Alfian yang si per 11 ini ya? Iya. Jadi kan per 11 2025 ini diterbitkan karena berbagai latar belakang Mbak Dewi. Jadi yang melatar belakangi terbitnya per 11 ini antara lain sekarang kan untuk sistem perpajakan, pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya kan sudah melalui sistem Kortek ya. Betul. Jadi apa-apa yang belum diatur di dalam sistem yang lama, peraturan yang lama itu diatur di per 11 ini Mbak Dewi, seperti itu. Iya, kalau dulu kan kawan pajak mengenal e-faktur ya, kalau sebelum ada Kortek ya kawan pajak untuk PPN-nya ya. Nah itu mungkin karena dulu peraturannya masih terkaitnya sama si e-faktur, sekarang karena sudah pakai Kortek, mau nggak mau nih kantor pusat sudah memberikan arahan lagi begitu ya mungkin Mas Alfian ya. Terkait dengan termasuk pembuatan faktur pajaknya, kemudian ini aturan-aturan yang mungkin masih ada kayak kode-kode faktur, itu kan sudah mengalami perubahan juga di Kortek. Jadi ini per 11 ini mengatur lebih detail, lebih rinci begitu. Sama kayaknya kemarin tuh yang lagi ramai itu batas upload juga ya Mas Alfian ya. Iya, betul. Untuk upload fakturnya ya. Faktur pajak, iya. Baik. Berarti kalau misalnya yang utama dulu yang kawan pajak yang sering nanya batas upload itu kan dulu kawan pajak taunya tanggal 15 ya Mas Alfian ya. Iya. Tapi sekarang diatur di per 11. Ya. Di per 11 ini diberikan tambahan waktu 5 hari lagi Mbak Dewi. Alhamdulillah. Berarti berapa tuh kawan pajak? 15 tambah 5 berarti tanggal di tanggal 20 sekarang untuk upload fakturnya. Siap. Berarti ada tambahan ekstra kawan 5 pajak. hari. Ini masih tanggal 15. Cepetan. Tenang. Sudah ditambah 5 hari. Jadi tanggal 20. Kayaknya kemarin kalau kawan pajak rajin buka Instagram kita udah spill ya kawan pajak. Ingat nggak Mas Alfian? Ada konten ya. Ada kontennya loh. Makanya tanggal 20 betul. Makanya kawan pajak jangan lupa subscribe channel pajak penjaringan. Terus lihat-lihat kita kemarin konten terbarunya mengenai upload faktur itu ya Mas Alfian ya. Iya, sesuai per 11 sudah jadi tanggal 20 baik. Tanggal 20. Nah, mungkin yang kawan pajak perlu ketahui lagi nih Mas Alfian selain yang batas upload itu ya. Oke. Jadi ini kan sekarang untuk syarat-syarat mendapatkan membuat faktur ya. Bagaimana cara membuat faktur, syarat-syaratnya apa saja. Kalau dulu itu kan di aplikasi yang lama itu kita masih meminta ya nomor seri faktur gitu ya Mbak Dewi ya. Terus kemudian ada aktivasi akun seperti itu ya. Jadi di Kortek ini ketika kawan pajak sudah menjadi PKP, nah itu nanti modul e-fakturnya di Kortek itu sudah dibuka Mbak Dewi. Oh gitu. Berarti nggak ada lagi tuh yang dulu kan ada jatahnya ya minta nomor seri ya. Berarti ini sekarang udah langsung tertanam ya otomatis begitu ya. Nanti tergenerate by system. Oh gitu. Baik. Jadi nomornya itu nanti memang tidak berurutan ya seperti dulu ya. Kalau dulu kan diberikan jatah nomor sekian
sampai sekian, ini sekian. punya PT ABC. Iya, betul. Kalau Tetapi sekarang, kelemahannya ya kalau nggak dapat nomor itu, iya, berarti kan kawan pajak nggak akan bisa buka faktur. Betul. Berarti ini banyak kelebihannya ya Mas Alfian ya, karena udah di generate di dalam korteksnya. Jadi setiap kawan pajak butuh faktur, nanti sistemnya yang akan memberikan nomor faktur tersebut ya, begitu ya Mas Alfian. Terus kemudian juga ini kawan pajak untuk di kortek itu kan sudah tidak mengenal sertel ya. Sertifikat elektronik ya. Jadi file sertel yang dulu dipakai ketika kawan pajak mau membuat faktur, itu kan harus ada file sertelnya. Iya, yang diunduh dulu ya, ditempelkan lah gitu ya Mas Alfian ya. Itu file sertel itu terikat di dalam WP badan atau WPOP. Tapi kalau sekarang menggunakan kode otorisasi. Kode otorisasi yang melekatnya pada orang pribadinya. PIC-nya ya Mas Alfian. Atau orang pribadi. Maka siapa yang membuat faktur itu nanti yang bertanggung jawab ya yang memberikan kode otorisasi itu tadi, seperti itu Mbak Dewi. Itu perbedaan utamanya juga ya kawan pajak ya. Kalau dulu pakai sertel berarti nempel di badan, tapi kalau sekarang di korteks itu dia nempelnya di orang pribadinya, di PIC-nya seperti itu ya Mas Alfian. PIC-nya. Baik. Terus mungkin ada lagi kalau yang mungkin kawan pajak harus aware, yang harus tahu nih kalau misalnya si Per11 ini terkait tadi tuh batas upload faktur ya kawan pajak ya, tanggal 20 ya. 20. Terus tadi sertel juga nih sekarang sudah nempel ke orang pribadi. Kemudian berarti udah nggak ada lagi ya, yang kalau dulu kan kawan pajak sering ke teman-teman di loket tuh mau perpanjangan sertel seperti itu. Itu kan sertel 2 tahun ya. 2 tahun ya sepertinya. Tapi kalau batas sudah mendekati 2 tahun harus segera itu diperpanjang. Kalau misalkan terlewat ya udah nggak bisa bikin faktur atau tidak bisa lapor SPT PPN juga. Iya betul. Iya, karena di web e-faktur yang dulu itu kan itu juga menggunakan itu ya Pak server gitu Mbak Dewi. Berarti itu sebenarnya lebih memudahkan kawan pajak juga ya Mas Alfian ya. Baik. Nah terus mungkin yang kemarin sempat ada yang telepon, ini kalau yang untuk kode transaksi ada perubahan nggak tuh Mas Alfian? Kode transaksinya ada. Jadi nanti di korteks itu ada tambahan lagi kode transaksinya kan pakai yang DPP nilai lain ya. Kalau kawan pajak itu dulunya untuk penyerahan kepada pihak swasta yang dipungut PPN menggunakan 01 kan ya Mbak Dewi ya. Sekarang untuk DPP nilai lain itu menggunakan 04 seperti itu. Ada juga ini tambahan kode untuk yang apa namanya, yang eceran itu itu di kode nomor 10 ya. Nomor 10. Ya. Baik. Gitu. Oh yang untuk yang nilai itu pakainya 04. 04. Ya. Kalau yang untuk teman-teman yang memungut pakai yang 10 ya. Nah, sebelumnya pakai 06 ya, pakai 10 Betul. ya. Baik. Nah, terus kalau yang biasanya yang sering terjadi kalau ini loh Mas Alfian, kemarin ada yang nanya nggak bisa bikin faktur pajak pengganti. Maksudnya gimana tuh Mas Alfian? Oh iya, faktur pajak pengganti ya. Jadi kalau faktur pengganti itu kan dulu di aturan yang lama itu belum secara jelas ditentukan bahwa faktur pengganti untuk penggantian NPWP itu tidak bisa gitu kan. Karena untuk penggantian faktur penggantian PWP itu berarti dia mengganti lawan transaksi begitu. Makanya ini tidak bisa diakomodir dari faktur pengganti. Jadi harus melalui faktur pembatalan faktur begitu. Karena itu sama saja mengganti transaksi ke pihak lain. Tapi kalau di Per 11 ini sudah ditegaskan bahwa itu untuk penggantian ke pihak lain, mengganti NPWP atau mengganti NIPKU-nya itu tidak bisa. Itu harus melalui pembatalan Mbak Dewi. Setelah dibatalkan, kemudian kawan pajak membuat faktur yang baru gitu.
karena dia nempelnya ke si lawan transaksinya itu ya Mas Alfian. Jadi oleh Per11 ingatkan kembali, memang mohon maaf tidak melalui jalur pengganti, tapi pakai jalur pembatalan. Terus bikin faktur lagi yang baru ke NPWP atau NITKO yang sesuai begitu. Iya. Oke. Berarti itu yang utama itu juga kawan pajak. Kemudian tadi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya yang kalau transaksi biasa pakai 01, karena sekarang pakai konteks itu pakai nilai lain pakainya 04. Terus juga ada juga yang kalau tambahan yang 10 kode 10 sama yang lagi mungkin kawan pajak sering nelfon nggak bisa pakai pengganti, berarti itu jawabannya karena memang ternyata pakai jalur kawan pajak bikin pembatalan seperti itu. Kalau dulu itu tidak bisa pengganti itu di lock di aplikasinya. Gitu. Jadi di aplikasinya nggak bisa seperti itu aja. Tetapi itu belum disebut di dalam ketentuannya. Kalau di Per11 ini ditegaskan bahwa memang untuk pengganti ke NPWP lain itu memang tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Jadi udah lebih mengerucut gitu ya Mas peraturannya ya. Ini loh nggak bisa karena ya lebih tegas. Lebih tegas kamu harus pakai pembatalan seperti itu. Mungkin kalau yang kawan pajak perlu tahu lagi nih Mas Alfian terkait si Per11 ini yang lagi happening, batas kalau waktu sekarang digitnya ya. Digitnya itu kalau dulu kan 16 Mbak Dewi. 16 itu. Iya, 16 nomor digit ya. Betul. Kalau sekarang itu 17. 17. Oke. Untuk ininya sendiri yang digit 1, 2 itu jenis barang, jenis jasa ya. Terus kemudian untuk digit nomor 3 sama nomor 4, nah itu digit pengganti. Keterangan pengganti. Jadi karena ada 2 digit, itu kawan pajak bisa ini penggantian sampai 01, 10, bahkan 99. Iya. Jadi penggantinya kesempatannya sebanyak itu ya, jangan sampai salah-salah juga ya kawan pajak ya. Jadi penggantinya sampai 99. Baik. Kalau 100 sih ya nggak sampai ini ya. Masa sih ada penggantian sampai 100 kali gitu ya. Benar-benar sih enggak ya kawan pajak ya, tuh udah dikasih kesempatan 99 kali kawan pajak. Iya, digit 34 itu menandakan berapa kali faktur itu diganti. Baik. Lalu yang digit selanjutnya yang 5 sampai dengan 17 itu nomor fakturnya. Nomor faktur yang diberikan oleh DJP. Iya, generate by system. Oke, berarti 17 digit. Tadi 2 digit pertama itu jenis barang. Ya. Terus yang 34 tadi yang misalnya kawan pajak mau bikin pengganti yang sampai diberikan oleh kantor pusat oleh aplikasi Kotex kita sampai 99 kali kawan pajak. Baru yang sekian lanjutannya itu yang 5 sampai 17 adalah nomor seri faktur itu yang diberikan oleh sistem. Baik. Oke. Nah, sekarang Mas Alfian kalau untuk kawan pajak mau bikin faktur itu sebenarnya wajib nggak sih diisiin NPWP-nya tuh? Iya, wajib dong. Untuk NPWP ini kan NPWP itu identitas ya. Betul. Jadi kawan pajak kalau bikin faktur itu untuk orang pribadi, itu kan orang pribadi mungkin belum aktivasi NIK ya. Karena sekarang kan NPWP digitnya sama dengan NIK. Gitu. Jadi NPWP ini digitnya sama, tetapi kalau memang NPWP itu sudah diaktifasi menjadi NIK, berarti di situ nanti identitasnya dipilih NPWP. Meskipun diisikan digit NIK. Itu. Jangan sampai nanti ketika wajib pajak ini orang pribadi pembeli itu sudah mempunyai NPWP, tetapi penjual itu mengisikan di kolom NIK. Jadi nanti NPWP-nya ini tidak terdeteksi. Iya. Itu dianggapnya NIK biasa Mbak Dewi. Gitu. Sayang banget nanti efeknya itu tidak bisa terpopuler. Gitu. Tertarik ya. Betul. Apalagi kalau misalkan pembelinya itu orang pribadi PKP ya. Tapi kan nanti faktur pajak masukan itu tidak bisa terpopuler
di akun Di Korteknya akunnya, wajib si pajak. wajib pajak. Padahal kan bisa sebagai diakui sebagai sebagai pajak masukan ya akun Mas pajak Alfian ya. masukan. Harusnya kan kalau PK-nya misalnya 100 nih, pajak masukan 80, kawan pajak kurang bayar 20 gitu Iya, kan. Tapi kalau misalnya nggak kedeteksi karena salah milih kolom itu tadi. Si 80-nya jadi nggak bisa digunakan Iya, ya Mas Alfian, betul. sayang sekali ya. Berarti memang harus memastikan dulu ke customernya, betul sekali. Apakah memang nicknya ini sudah jadi NPWP atau belum? Kalau belum berarti milihnya di kolom nick. Gitu. Tapi kalau sudah jangan lupa pilih yang di kolom NPWP. Meskipun isinya nick juga. Iya. Karena digitnya aja nih yang sama gitu katanya. Tapi efeknya nanti ke belakang itu nggak bisa di-populated, tidak bisa masuk ke akun Korteknya wajib pajak itu tadi. Gitu. Nah itu mungkin udah banyak juga ya Mas Alfian yang sudah bisa kita bagi ilmu-ilmu tentang Per11 yang mungkin kawan pajak harus ketahui nih. Ada harus ini Mas Alfian yang mungkin mau ditambahkan sebelum kita closing? Ini juga ya Mbak Dewi, kalau kawan pajak itu ada yang ekspor itu ekspor JKP ya, baik. Atau barang kena pajak tak berwujud ekspor ke luar negeri. Kalau dulu kan menggunakan pemberitahuan yang terpisah itu, kalau sekarang sudah diakomodir di dalam Kortek. Pemberitahuannya itu sudah bisa dilakukan di Kortek seperti itu. Jangan dibikin sama kawan pajak itu pakai kayak versi tersendiri gitu ya Mas Alfian ya. Sekarang sudah ada di sistem si Korteknya itu sendiri ya. Baik. Terus juga untuk ini ya, pembulatan jumlah PPN ya. Pembulatannya kalau yang koma sama dengan setengah, itu pembulatannya ke atas. Jadi misalkan 0,50 gitu ya. Berarti nanti pembulatan di Rp1 penuh. Baik, Rp1 penuh. Tapi kalau yang di bawahnya turun berarti ya? Turun. Misalkan 0,49 gitu ya. Nah, itu nanti dibulatkan ke bawah. Jadi hilang gitu Mbak Dewi. Siap. Oke Mas Alfian, mungkin kita udah lumayan banyak ngasih kisi-kisi Per11 yang kawan pajak harus ketahui biar nanti nggak kaget lagi. Belum upload, tenang, tanggal 20, udah bukan tanggal 15 lagi gitu. Nggak bisa mengetik. Memang sudah diatur, nggak bisa pakai mengetik kawan pajak, pakai pembatalan seperti itu. Baik. Mungkin terus ini juga ya ketentuan pengisian NITKU ya Mbak Dewi ya. Pengisian NITKU seperti apa teman-teman? Pengisian NITKU ini dari pihak penjual atau pembeli juga. Jadi NITKU itu untuk yang mempunyai SKB atau apa, atau mungkin ada fasilitas yang di luar daerah pabean gitu ya. Nah itu penyerahannya harus pakai NITKU yang sana. Seperti itu. Jangan sampai nanti NITKU-nya salah. Jadi ketika penyerahannya berada di sana ya berarti menggunakan NITKU yang di daerah mempunyai fasilitas itu. Seperti itu. Baik. Berarti misalnya nih yang di daerah Batam nih kan mereka kan biasanya kan ada peraturan khusus terkait otoritas Batam itu ya Mas ya. Nah itu berarti kawan pajak harus aware nih NITKU yang digunakan ya berarti NITKU ya yang ada di sana yang mendapat fasilitas itu. Itu dari pihak penjual ataupun pembeli. Kalau penjual sebagai contoh misalkan ya, kalau orang mempunyai di cabangnya itu ada di Bali seperti itu ya, di sana ada wisatawan seperti itu yang dia bisa VAT refund ya. Bisa minta pengembalian. Berarti nanti penyerahannya harus menggunakan NITKU yang di sana Mbak Dewi. Gitu. Karena fasilitas itu tadi. Diberikannya memang khusus pas ketika di Bali itu gitu ya Mas ya. Gitu. Baik.
kawan pajak tuh nambah lagi kan ilmunya kan karena pajak untuk tadi ikut Instagram kita nih hari ini nih. Mungkin ada lagi Mas Alfian yang perlu mau disampaikan kita ya. sampaikan ke kawan pajak nih. Iya. Terkait Juga perubahan-perubahan ini ya mengenai formulir ya Mbak Dewi ya. Formulir, gimana tuh Mas Alfian? Formulir kalau sekarang itu kan formulir AB itu kan sudah yang ada ya. Udah nggak ada. Iya, jadi formulir AB itu sudah ikut di Induk Mbak Dewi. Nah itu sudah ketemu Induk. Jadi untuk kawan pajak yang misalkan punya kompensasi, itu nanti kompensasinya kan langsung ya dari otomatis dari bulan sebelumnya, itu masuk ke kolom formulir Induk. Begitu. Kalau dulu kan di AB kan. Betul. Berarti nanti di kolom Induk. Kemudian konsekuensi si formulir AB-nya itu udah digabung sama Induk itu ya Mas ya? Iya betul. Kemudian kalau yang dia masih bawa kompen itu dulu kan kita bisa milih ya Mas ya? Misalnya kita mau di kompen ke tujuannya masa pajak di bulan apa gitu ya? Kalau untuk ini ya kebetulan ya. Kalau sekarang untuk kompennya itu jadi ditentukan masuk ke SPT normal bulan selanjutnya Mbak Dewi. Oh demikian. Itu ketentuannya seperti itu Mbak. Jadi ketika ada kompensasi ya berarti nanti masuknya kepada SPT normal bulan selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Demikian kawan pajak. Jadi kalau ada kompen kawan pajak ya itu dia langsung tambah sistem ditaruh lagi ke normal untuk masa yang berikutnya selanjutnya. Mungkin Mas Alfian yang tambahan informasi buat kawan pajak apa lagi? Mungkin yang oh ya kadang kawan pajak ini Mbak Dewi. Gimana tuh Mas Alfian? Kawan pajak nanyakan untuk pengganti itu uploadnya kapan gitu ya? Iya betul. Nah, kalau ada pengganti itu kan sih, Mas? Kalau pengganti itu ya dibuat pada saat tanggal dibuat kapan diganti itu. Iya. Kadang kawan pajak itu mikir ini apa ngiranya tanggal pada saat normalnya. Betul. Misalkan nih pada bulan Maret ya melakukan penggantian faktur. Nah tanggalnya itu tetap seperti SPT itu yang normalnya. Makanya sistemnya nolak ya. Iya. Kok faktur pengganti nggak bisa diupload gitu kan? Nah, kadang-kadang seperti itu kawan pajak. Jadi untuk upload pengganti itu ya tanggal sekarang bisa langsung diupload. Siap. Gitu. Nah gitu kawan pajak. Iya betul, sering banget dapat telepon. Gak bisa upload, tanggalnya dibikin tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Oh tanggal pas kita bikin normal. Ternyata kawan pajak kalau mau bikin pengganti bulan Maret, bikinnya baru sekarang tanggal 30 Juni ya berarti tanggal 30 Juni ya begitu ya kawan pajak ya. Meskipun tanggalnya sekarang itu tidak merubah masa fakturnya. Karena kan memang kawan pajak milih untuk bikin pengganti pas masa Maret itu kan, cuma nanti pas milih tanggalnya ya tanggal ketika kawan pajak bikin si penggantinya itu. Siap. Oke Mas Alfian, ada lagi mungkin Mas Alfian yang kita mau share, yang kita mau berikan ke kawan pajak nih? Iya tadi terkait aplikasi udah, syarat membuat faktur udah ya. Syaratnya lebih enak sekarang ya. Yang penting sudah punya kode otorisasi. Baik. Kemudian sudah PKP. Sehingga nanti terbuka itu ya modul e-fakturnya. Di situ bisa create faktur. Betul. Sudah bisa membuat faktur. Nggak usah kayak dulu bikin stempel yang nempel di badan ya Mas ya. Sekarang kan udah nempelnya ke PIC-nya kawan pajak ya. Baik. Tadi udah, syarat PKP udah, terus yang tadi terkait batas upload udah, terus juga yang pemberitahuan ekspor barang tidak berwujud sama JKP ke luar negeri. Nah itu sudah diakomodir nih di Kortex ya. Jadi tidak perlu membuat pemberitahuan secara terpisah seperti dulu ya gitu. Kayaknya udah lumayan banyak nih Mas Alfian pencerahan di sore hari ini nih. Gimana Mas Alfian? Mungkin ada ini penutup atau gimana buat kawan pajak? Sepertinya udah cukup ya. Apa-apa yang mungkin jadi poin-poin utama updatean di Per 11 ini ya. Iya. Baik.
kawan pajak tadi sudah kita dengarkan bersama, kita pencerahan dari Mas Alfian. Mudah-mudahan kawan pajak menjadi lebih cerah, menjadi lebih kenalan nih sama CPR 11 PJ 2025. Terima kasih Mas Alfian untuk ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kawan pajak juga dengan usahanya. Amin, supaya lebih maju lagi. Amin. Kami mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Selamat sore.